Pedoman Umum Perlindungan Anak Penanganan COVID-19. 1. Setiap anak tanpa kecuali berhak mendapatkan hak perlindungan dan informasi yang jelas tentang pencegahan dan penularan COVID-19. 2. Anak harus terlindungi dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, dan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. 3. Anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, dan TPPO harus ditangani sesuai dengan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2011. 4. Perhatian dan pendekatan khusus untuk A. Anak penyandang disabilitas, anak dengan orang tua atau pengasuh penyandang disabilitas. B. Rumah tangga di mana anak sebagai kepala rumah tangga dengan kepala rumah tangga tunggal. C. Anak yang tinggal di institusi seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA, Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS, Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS, Rumah Aman, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPPA, dan institusi perlindungan anak lainnya. D. Anak yang menjadi pengungsi. E. Anak yang berhadapan dengan hukum. F. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, perdagangan orang. 5. Mengurangi resiko keterpisahan anak dari orang tua, keluarga, atau pengasuhnya, dan memastikan pengasuhan alternatif dijalankan sesuai aturan dan memperhatikan situasi khusus pandemi COVID-19. 6. Pendataan anak yang terpisah atau separate children dari orang tua atau pengasuh. Anak tanpa pendamping atau bersama orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah karena salah satu atau kedua orang tuanya harus menjalani karantina atau meninggal dunia. 7. Pengasuhan alternatif untuk kelompok anak penyandang disabilitas dan anak dengan penyakit kronis, serta menyediakan layanan dasar untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 untuk kelompok masyarakat yang tereksklusi. 8. Melakukan penelusuran atau pelacakan dan reunifikasi keluarga untuk anak yang terpisah maupun tanpa pendamping akibat salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. 9. Memastikan bahwa setiap media informasi pencegahan yang digunakan adalah media yang ramah anak dan dapat diakses oleh semua kalangan termasuk anak disabilitas dan anak yang berada di lingkungan rentan. 10. Menghilangkan mitos penyebaran COVID-19 dari kelompok orang tertentu, karena virus ini dapat menyebar lewat siapa saja tanpa memandang suku, agama, etnik maupun kebangsaan, dan mengoptimalkan pencegahan social distancing dan penanganan. 11. Memperhatikan prinsip keamanan dan kerahasiaan data anak dan keluarganya dalam proses pendataan anak dan keluarganya baik yang belum maupun yang sudah terinfeksi COVID-19. 12. Pengumpulan, analisa, dan pelaporan terpilih menurut jenis kelamin dan kelompok umur untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. 13. Memastikan jaminan psikososial, kesehatan, pendidikan, dan privasi yang dilindungi bagi anak. 14. Memastikan pendampingan berupa dukungan mental dan psikososial, serta fokus pada membangun ketahanan atau resiliensi serta menyediakan kebutuhan dasar menjadi bagian dari program dan intervensi. 15. Menjamin bahwa prosedur pendataan dilakukan dan ditaati oleh semua pihak yang tergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Seluruh aktivis, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan COVID-19. 16. Seluruh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, aktivis, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan COVID-19 harus menandatangani dan melaksanakan Code for Conduct Perlindungan